Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Reni Aryani, Eskom MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi kelas R4, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu tentang negara berkembang yang menguasai teknologi dalam bidang sistem informasi. Saya JL Yanda Armansyah dengan NIM F1E122099 sebagai moderator akan membimbing jalannya diskusi kita pada saat ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok Sains Unlimited yang merupakan anggota kelompok 6 yang dimana beranggotakan Fahrul Uron S1E122188, Kevin Kiveda S1E122081, Rehan Noval Muzaki S1E122082. Tema yang kami ambil adalah tentang e-commerce Indonesia. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian dan penjualan suatu produk secara elektronik atau melalui teknologi informasi melalui media internet. Di dunia serba modern ini, e-commerce menjadi salah satu aspek yang tak lepas dari kehidupan sehari-hari. Contohnya saja di negara Indonesia. Banyak sekali aplikasi ataupun website e-commerce yang berkembang di negara kita ini yang mempermudah proses jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri menjadi salah satu industri yang mengalami perkembangan yang signifikan. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 yang lalu membuat masyarakat mau tidak mau mengandalkan e-commerce ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dilansir dari Global Web Index, sekitar 90% pengguna internet Indonesia sudah pernah berbelanja online. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang pengguna e-commerce-nya tertinggi di seluruh dunia. Adapun upaya Indonesia dalam mengembangkan industri e-commerce, salah satunya yaitu dengan cara memperbaiki koneksi internet dan memperluas provider internet ke pelosok-pelosok desa. Baiklah, berikut analisa keberhasilan e-commerce di Indonesia yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Noval Muzaki dengan NIM F1E122082. Pada kesempatan sekarang ini, saya perwakilan dari kelompok Sains Unlimited akan mempresentasikan bagian materi saya yaitu e-commerce, salah satunya Tokopedia. Tokopedia adalah perusahaan internet yang mengelola bisnis dengan mudah dan gratis, sehingga memungkinkan pengalaman berbelanja online dengan lebih aman dan nyaman. Tokopedia ini resmi diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2009 yang lalu oleh PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Pada tahun 2007, William Tanuwijaya ini mulai memiliki ide untuk mendirikan Tokopedia ini, lalu ia mengajak temannya yaitu Leontinus Alva Edison untuk mendirikannya bersama. Nah, ide untuk mendirikan Tokopedia ini didapatkan saat melihat kondisi pasar Indonesia di mana para pedagang mulai pindah ke kota-kota besar untuk mendapatkan pasar yang lebih baik, sehingga para konsumen yang memiliki akses yang terbatas sulit untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Saat mendirikan Tokopedia, William Tanuwijaya ini terinspirasi dari konsep American Dream. Ia tersadar bahwa Indonesia tak memiliki mimpi besar seperti Silicon Valley dengan American Dream-nya. Tahun 2009, awal berdirinya Tokopedia ini mendapatkan suntikan dana awal dari PT Indonusa Dwi Tama. Lalu, tahun berikutnya ia mendapatkan suntikan dana dari Permodal Ventura Global, yaitu ada sekitar 4 tahun mulai tahun 2010 sampai 2013. Yang pertama yaitu ada East Ventures tahun 2010, lalu ada Cyber Agent Ventures tahun 2011, yang ketiga ada NetPrice tahun 2012, dan yang keempat ada SoftBank Ventures Korea tahun 2013. Oktober 2014, Tokopedia ini dijadikan sebagai teknologi informasi pertama yang ada di Asia Tenggara. Nah, semenjak itu ia mulai mendapatkan perhatian-perhatian dari beberapa sponsor, lalu ia mulai mendapatkan investasi-investasi sebesar 100 juta US dollar dari Sequoia Capital dan SoftBank Internet and Media Inc.
April 2016, Tokopedia ini kembali mendapatkan investasi sebesar 147 juta US dollar. Nah, 10 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu kurang lebih, Tokopedia ini ulang tahun yang ke-13 tahun, yaitu tanggal 17 Agustus lalu tepatnya. Dalam acara perayaan ulang tahun yang ke-13 tersebut, Tokopedia ini membagikan apa saja yang telah mereka lakukan selama 1 tahun kebelakang ini. Salah satunya yaitu Tokopedia mencatat lebih dari 865 juta produk sudah bisa dinikmati masyarakat di 99% kecamatan di Indonesia. Nah, walaupun cuma 99%, mereka tersebut, para staf dan anggota di Tokopedia tersebut terus berupaya untuk menciptakan super ekosistem yang bisa mempermudah masyarakat memulai dan menemukan apapun bersama Tokopedia demi mendorong pemulihan ekonomi nasional di Indonesia ini. Nah, sekian dari materi sebagian saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, dan bagian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Kevin Kifeda dengan NIM F1E1222081. Di sini saya akan menunjukkan presentasi saya mengenai aplikasi e-commerce selanjutnya, yakni Gojek. Nah, siapa sih yang di sini tidak tahu Gojek? Pasti saya yakin bahwa kalian semua telah mengetahui apa itu Gojek, bahkan telah menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Gojek ini adalah sebuah perusahaan teknologi yang melayani angkutan melalui jasa ojek dengan tarif yang murah. Sebelum ada Gojek ini, kita akan memesan ojek di pangkalan ojeknya sendiri, ya kan? Nah, ini beda dengan aplikasi Gojek. Kita dapat memesan ojek itu melalui aplikasi yang disediakan atau secara daring. Gojek ini secara resmi diluncurkan pada tanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat oleh PT Gojek Indonesia di bawah naungan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Aplikasi ini didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim yang sekarang adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, dari mana sih ide membuat aplikasi Gojek itu sendiri? Ide atau inspirasi itu berasal dari pengalaman Bapak Nadiem Makarim sendiri yang hampir setiap hari untuk pergi bekerja, ia menggunakan ojek sebagai jasa transportasinya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Tidak hanya itu, Bapak Nadiem Makarim juga melihat bahwa sebagian besar driver ojek pada dulunya itu hanya menghabiskan waktunya untuk menunggu di pangkalan ojek. Nah, ia berharap melalui aplikasi Gojek ini dia dapat memberikan penghasilan yang lebih menjamin kepada driver-driver ojek. Gojek ini mulai beroperasi pada tahun 2010. Dikarenakan sistem yang masih sederhana, jumlah driver awal Gojek berjumlah 20 dan cara pemesanannya pun dilakukan melalui call center dalam 24 jam. Tahun 2014, sistem Gojek disempurnakan agar lebih mudah melakukan transaksi antara penumpang dan driver sendiri. Nah, pada tahun 2015, Gojek meluncurkan aplikasi yang bisa diinstal di smartphone yang dapat memudahkan kita dalam memesan ojek. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Bayangkan, Gojek ini terbilang berhasil dalam ilmu penerapan teknologi informasi sendiri. Bahkan sekarang sering dipakai oleh masyarakat di Indonesia. Nah, hingga 2016, aplikasi Gojek ini telah diunduh oleh 10 juta kali di Google Play Store atau App Store pada sistem operasi Android atau iOS. Nah, sekarang pun tidak hanya Gojek pun berkembang menjadi GoFood, GoSend, ataupun GoCar. Nah, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Uron dengan NIM F1E1222188. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu contoh e-commerce yang ada di Indonesia adalah Traveloka. Siapa sih yang nggak tahu dengan Traveloka? Kayaknya sudah nggak asing bagi kita di zaman sekarang ini, karena Traveloka begitu banyak iklan yang bertebaran di negara kita. Contohnya di televisi, YouTube, spanduk, bahkan iklan aplikasi.
Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Traveloka. Traveloka adalah sebuah perusahaan yang menyediakan pelayanan pemesanan tiket, pesawat, dan hotel yang berdomestik di Indonesia. Adapun pendirinya yaitu Peri Unardi dan dua kawannya yaitu Derianto Kusuma dan Albert Zeng pada tahun 2012. Adapun ide terciptanya aplikasi Traveloka ini berawal dari pengalaman Peri Unardi yang kesulitan dalam pemesanan tiket pesawat di negara asing untuk pulang ke negara lahirnya yaitu Padang, Sumatera Barat. Kesulitan ini dijadikan dia untuk menciptakan sebuah inovasi agar memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kendala seperti dia. Nah, karena itu dia mengajak dua kawannya untuk membuka usaha di Jakarta. Pada awalnya Traveloka hanya berisi 8 orang dengan divisi keuangan, operasional, pemasaran, dan lainnya. Sejak awal kemunculannya 9 tahun lalu, Traveloka terbilang sangat berkembang sangat pesat di bisnis Indonesia. Karena baru beberapa bulan didirikan saja, Traveloka dapat memancing banyak investor dan bahkan bekerjasama dengan maskapai penerbangan. Hasilnya, pada pertengahan tahun 2013, Traveloka secara resmi menyediakan jasa reservasi tiket pesawat. Tidak berhenti di situ saja. Tahun 2014, Traveloka melebarkan kembali sayapnya dengan membantu pengguna agar dapat melakukan reservasi kamar hotel secara online. Hingga saat ini, dalam hal transportasi, Traveloka tidak hanya menyediakan tiket pesawat, melainkan pengguna dapat juga melakukan reservasi dengan transportasi lain seperti kereta, bis, bahkan rental mobil. Maka, untuk materi selanjutnya adalah dampak e-commerce bagi masyarakat. Adapun dampak positifnya adalah 1. Menciptakan kedekatan dengan konsumen lewat komunikasi yang lebih bagus, jangkauan pasar lebih luas, mengurangi risiko biaya-biaya lain, pelayanan yang lebih maksimal, kemudahan dan fleksibilitas belanja. Dan ada juga dampak negatifnya, yaitu masih rawan penipuan online, gangguan layanan atau koneksi internet, kehilangan kepercayaan dari konsumen. Nah, adapun pencapaian Indonesia dalam bidang e-commerce adalah dengan adanya e-commerce yang berhasil dan banyak berkembang di Indonesia, pertumbuhan nilai perdagangan elektronik atau e-commerce di Indonesia telah mencapai 78% tertinggi di dunia. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Hadirnya e-commerce terbukti berdampak besar dalam aspek kemudahan berbelanja masyarakat. Dengan kemudahan beriklan juga dapat memudahkan dalam memulai suatu bisnis e-commerce karena ini adalah salah satu bisnis yang menjanjikan untuk kedepannya. Saat ini juga ada berbagai platform untuk menunjang bisnis e-commerce seperti online marketplace dan sosial media. Dengan demikian, e-commerce dapat dikatakan sebagai salah satu penerapan teknologi informasi yang berhasil dikuasai oleh Indonesia sendiri untuk menunjang kehidupan yang lebih efektif di era modern sekarang. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata atau tindakan yang tidak berkenan bagi Ibu. Dengan ini, presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.